Siang, hari ini grup kita akan mendiskusikan tentang studi komparasi regulasi mie instan Indomie ayam bawang di negara Indonesia dan di Ghana. Yang pertama, dari sisi regulasi, di Indonesia, Indomie itu sepenuhnya mengikuti standar SNI atau Standar Nasional Indonesia. Sementara itu untuk pasar yang ada di Ghana, produk harus berada di bawah pengawasan ketat, yaitu dengan GSA atau Ghana Standards Authority dan FDA Ghana. Ini menunjukkan betapa adaptifnya produk ini terhadap hukum pangan di masing-masing negara. Hal yang paling menarik adalah intervensi gizinya. Di Indonesia, fokus utamanya itu untuk mengatasi kekurangan mikronutrien secara umum. Tetapi di Ghana, produk ini memiliki misi spesifik yang untuk pencegahan anemia dan defisiensi zat besi yang menyesuaikan dengan tantangan kesehatan masyarakat di sana. Juga bisa dilihat kemasannya pun berbeda. Di Indonesia, warna kuning dominan digunakan untuk memperkuat asosiasi rasa ayam. Dan sebaliknya di Ghana, warna hijau itu lebih dominan karena masyarakat di sana lebih mengasosiasikan rasa tersebut dengan bawang dan sayuran. Sekarang kita akan tinjau dari sisi operasional dan jangkauan pasarnya. Indomie Indonesia itu sangat fokus pada pasar domestik kita yang sangat besar. Tetapi Indomie Ghana tidak hanya untuk warga Ghana saja. Mereka itu diposisikan sebagai hub untuk pasar regional Afrika Barat atau ECOWAS. Jadi produk yang diproduksi di sana juga diekspor ke negara-negara tetangganya. Secara geografis, pusat produksinya pun strategis. Jika di Indonesia, salah satu pusat terbesarnya berada di kawasan industri Cibitung. Maka untuk pasar Afrika Barat, basis produknya itu terletak di kawasan industri Tema di Ghana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian komposisi dan bahan tambahan pangan. Di sini saya menyajikan tabel komparasi komposisi pada masing-masing negara, yaitu aspek komparatifnya yang pertama, bahasa yang digunakan pada kemasan. Pada Indomie Indonesia hanya menggunakan bahasa Indonesia, sementara pada Indomie Ghana menggunakan bahasa Inggris dan Perancis yang disesuaikan dengan pola distribusi di Afrika Barat. Kemudian sistem penulisan BTP-nya, Indomie Indonesia menggunakan sistem penulisan deskripsi berdasarkan dengan regulasi BPOM, sementara Indomie Ghana menggunakan International Numbering System, yaitu nomor atau kode untuk bahan pangan yang sama di seluruh dunia. Kemudian untuk fokus fortifikasi pada Indomie Indonesia, ditambahkan zat besi, vitamin B1, B2, asam folat yang mengacu pada standar nasional Indonesia, itu fortifikasi pada tepung terigu. Sementara Indomie Ghana menggunakan garam beriodium yang disesuaikan dengan kebutuhan negara yang prevalensi defisiensi iodiumnya masih cukup tinggi. Kemudian untuk kebijakan bahan baku, Indomie Indonesia menggunakan substitusi tepung tapioka. Ini mengacu pada standar nasional yang mendorong industri untuk diversifikasi pangan. Sementara Indomie Ghana menggunakan 100% gandum yang terstandarisasi. Adapun identifikasi BTP yang kami temukan, yaitu untuk Indomie Indonesia menggunakan penstabil, yaitu nabati dan fosfat, pengatur keasaman kalium dan natrium karbonat, antioksidan TBHQ, pewarna tartrazin Cl19140 dan karamel 1, dan penguat rasanya monosodium glutamat dan dinatrium inosinat dan guanilat. Adapun Indomie Ghana menggunakan humectan, yaitu natrium polifosfat, pengatur keasaman kalium dan natrium karbonat, antioksidan TBHQ, pengental gom guar, penguat rasa MSG, dinatrium guanilat. Secara keseluruhan kita bisa melihat kesamaan bahan tambahan pangan yang digunakan di Indomie Indonesia maupun Indomie Ghana, hanya pada penyajiannya berbeda berdasarkan International Numbering System penulisannya dan juga disesuaikan dengan regulasi yang ada di Ghana.
Adapun pada label dan nutrition facts, Indonesia mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan. Adapun kewajiban labelnya ada 9, yaitu yang pertama mencantumkan nama produk, kedua mencantumkan daftar bahan, ketiga mencantumkan berat bersih, keempat mencantumkan nama dan alamat produsen atau importir, kemudian yang kelima, mencantumkan logo halal bagi yang dipersyaratkan. Yang keenam, mencantumkan tanggal dan kode produksi. Ketujuh, mencantumkan keterangan kadaluarsa. Yang kedelapan, mencantumkan nomor dan izin edar. Kemudian yang kesembilan, mencantumkan asal-usul bahan pangan tertentu. Untuk Indomie Ghana seperti yang disajikan pada presentasi ini mengacu pada Ghana Standard Authority Rules dengan General Requirements sebagai berikut. Yang pertama, mencantumkan identitas produk dan daftar bahan. Kemudian yang kedua, mencantumkan tanggal produksi dan kadaluarsa. Yang ketiga, menyertakan prosedur penyajian. Yang keempat, prosedur penyimpanan. Yang kelima, mencantumkan konsumen yang tidak disarankan, misalnya tidak disarankan untuk ibu hamil dan lain sebagainya. Kemudian mencantumkan nama, alamat, dan asal negara. Yang ketujuh, pencantuman harga diperbolehkan, bisa kita lihat pada slide ini. Kemudian yang kedelapan, self-declare diperbolehkan. Pada kemasan ini kita bisa melihat ada tulisan Tasty Nutrition Good for You, yang itu diperbolehkan di Ghana asalkan tidak menggunakan klaim yang menyesatkan. Adapun pada praktik pelabelan di Indonesia, itu lebih cenderung rigid dan restriktif terhadap klaim subjektif guna menghindari adanya misinterpretasi oleh konsumen. Selain itu, di kemasan Indonesia kami menemukan terdapat simbol material seperti gelas dan garpu, plastik PP, kemudian orang buang sampah. Dan juga praktik di Indonesia itu fokus pada verifikasi keamanan pangan oleh otoritas pusat yaitu BPOM. Seperti ini simbol yang disajikan pada kemasan. Kemudian pada regulasi di Ghana itu lebih memberikan ruang untuk self-claim untuk menonjolkan nilai merek asalkan tidak menyesatkan. Ini bertujuan untuk mencari konsumen sebanyak-banyaknya dengan klaim yang mereka berikan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Tasty Nutrition Good for You. Kemudian mereka jarang mencantumkan simbol material pada kemasan seperti yang ada di kemasan Indonesia. Pada informasi nilai gizi dan interpretasi visual, kami menemukan bahwasanya adanya perbedaan antara acuan energi total pada Indomie Indonesia dan Indomie Ghana. Indomie Indonesia itu takaran sajinya ada 69 gram senilai 300 kilokalori dengan AKG-nya itu 2150 kilokalori. Sementara Ghana itu kemasannya 70 gram 320 kilokalori dengan daily value-nya 2000 kilokalori. Kemudian adanya interpretasi warna pada informasi nilai gizi, jadi item-item untuk nutrisi tertentu di-highlight seperti merah untuk protein, kuning untuk vitamin, hijau untuk vitamin B6, B12, dan biru untuk kalsium. Hal ini mengacu pada regulasi Codex Alimentarius International Standard. Begitu juga regulasi Ghana untuk pelabelan ini mengacu pada Codex dan juga Ghana Authority Standard. Demikian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Angelina Agnesia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan klaim produk mie instan antara Indonesia dan juga Ghana. Jadi dari aspek otoritas pengawasan, di Indonesia itu pengawasannya dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, sementara di Ghana itu pengawasannya berada di bawah Food and Drugs Authority atau FDA Ghana. Nah, kedua lembaga ini tuh memiliki fungsi yang sama, yaitu memastikan keamanan, mutu, dan juga kepatuhan produk pangan sebelum beredar di pasar. Jika dilihat dari klaim kesehatan pada produk mie instan yang dianalisis tidak ditemukannya ada klaim kesehatan eksplisit di kedua negara ini. Hal ini tuh menunjukkan bahwa produsen cenderung berhati-hati dalam mencantumkan klaim yang berpotensi menimbulkan persepsi kesehatan tertentu. Untuk klaim medis, baik Indonesia maupun Ghana itu secara tegas melarang pencantuman klaim yang bersifat terapeutik atau mengarah pada fungsi penyembuhan penyakit. Regulasi ini tuh bertujuan untuk mencegah misleading information kepada konsumen. Kemudian dari sisi syarat klaim, Indonesia itu mensyaratkan adanya bukti
bukti ilmiah dan kriteria kuantitatif tertentu apabila ingin mencantumkan klaim gizi atau kesehatan. Sementara di Ghana, itu klaimnya harus melalui proses verifikasi ilmiah oleh otoritas tempat sebelum diizinkan. Dan yang terakhir itu adalah dari strategi label. Indonesia itu lebih menekankan pada pencantuman informasi wajib yang diatur secara rinci dalam regulasi. Sedangkan di Ghana, itu pendekatannya lebih menekankan pada informasi yang bersifat netral dan tidak menyesatkan konsumen. Jadi secara umum, kedua negara ini tuh memiliki pendekatan yang relatif serupa dalam membatasi klaim yang berlebihan dan menjaga transparansi informasi pada label produk. Oke, sekarang kita masuk ke bagian regulasi iklan dan target pasar dari Indomie. Oke, pertama saya akan membahas dari sisi regulasinya. Jadi secara garis besar, di Indonesia, pengawasan iklan pangan ini dilakukan oleh BPOM, atau yang bisa disebut Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, BPOM ini menerapkan pendekatan yang lebih bersifat ilmiah, yaitu menekankan keakuratan klaim gizi dan kesehatan. Artinya, setiap klaim dalam iklan harus didukung oleh bukti ilmiah seperti hasil uji laboratorium, dan dalam beberapa kasus juga ada uji klinis. Nah, karena itu iklan di Indonesia cenderung menghindari klaim kesehatan yang berlebihan. Nah, sementara itu di Ghana, pengawasannya itu dilakukan oleh Food and Drugs Authority atau disebut dengan FDA Ghana. Pendekatan yang dilakukan lebih menekankan pada pengendalian perilaku masyarakat. Nah, FDA Ghana mengatur jam tayang, lokasi pemasangan iklan, serta membatasi penggunaan karakter yang menarik bagi anak-anak. Nah, selain itu, iklan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dan mencantumkan keterangan seperti FDA Approved. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Indonesia lebih fokus pada keakuratan informasi, sedangkan Ghana lebih fokus pada pengendalian paparan iklan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian regulasi iklan dan target pasar dari Indomie. Oke, pertama saya akan membahas dari sisi regulasinya. Jadi secara garis besar, di Indonesia, pengawasan iklan pangan ini dilakukan oleh BPOM, atau yang bisa disebut Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, BPOM ini menerapkan pendekatan yang lebih bersifat ilmiah, yaitu menekankan keakuratan klaim gizi dan kesehatan. Artinya, setiap klaim dalam iklan harus didukung oleh bukti ilmiah seperti hasil uji laboratorium, dan dalam beberapa kasus juga ada uji klinis. Nah, karena itu iklan di Indonesia cenderung menghindari klaim kesehatan yang berlebihan. Nah, sementara itu di Ghana, pengawasannya itu dilakukan oleh Food and Drugs Authority atau disebut dengan FDA Ghana. Pendekatan yang dilakukan lebih menekankan pada pengendalian perilaku masyarakat. Nah, FDA Ghana mengatur jam tayang, lokasi pemasangan iklan, serta membatasi penggunaan karakter yang menarik bagi anak-anak. Nah, selain itu, iklan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dan mencantumkan keterangan seperti FDA Approved. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Indonesia lebih fokus pada keakuratan informasi, sedangkan Ghana lebih fokus pada pengendalian paparan iklan. Selanjutnya, saya akan membahas aspek ekspor dan impor mie instan antara Indonesia dan juga Ghana. Dari sisi otoritas, Indonesia itu tetap berada di bawah pengawasan BPOM, sedangkan Ghana itu berada di bawah FDA Ghana. Untuk izin edar, di Indonesia itu produk wajib memiliki nomor registrasi MD atau ML sebelum dapat dipasarkan. Sementara di Ghana, produk impor wajib melalui proses registrasi impor terlebih dahulu sebelum masuk ke pasar domestik. Dan dalam tahap evaluasi, Indonesia itu melakukan penelitian terhadap komposisi, bahan tambah pangan, hasil uji
laboratorium, serta kesesuaian label. Di Ghana, itu evaluasinya lebih difokuskan pada formulasi produk, Certificate of Analysis atau COA, serta kewajiban penggunaan label berbahasa Inggris. Kemudian untuk terkait dokumen, Indonesia itu memerlukan hasil uji dan bukti registrasi resmi. Sedangkan Ghana itu mewajibkan adanya Certificate of Analysis sebagai dokumen utama untuk memastikan mutu dan keamanan produk. Apabila produk tidak memiliki izin, di Indonesia produk itu tidak boleh dijual di pasar. Sementara di Ghana, produk dapat ditahan atau bahkan ditolak di pelabuhan. Penyesuaian utama pada kedua negara umumnya itu terletak pada relabeling, terutama untuk menyesuaikan bahasa dan format informasi sesuai regulasi setempat. Nah, pada kasus ini tuh tidak diperlukan reformulasi resep di kedua negara karena komposisi produk masih memenuhi standar yang berlaku. Jadi, secara keseluruhan dapat disimpulkan kalau perbedaan utama antara Indonesia dan Ghana ini tuh lebih terletak pada prosedur administratif dan sistem registrasi, bukan pada perubahan komposisi produknya. Berdasarkan analisis komparasi yang kami lakukan, kami menemukan bahwa regulasi Indomie ayam bawang di Indonesia dan Ghana merupakan bentuk globalisasi yang didorong oleh kepatuhan terhadap regulasi nasional masing-masing negara. Perbedaan utama terletak pada mandatori nutrisi yang menyesuaikan dengan isu kesehatan lokal. Selain itu, aspek pelabelan di Ghana bersifat multibahasa dan menggunakan sistem pewarnaan, sementara Indonesia lebih restriktif untuk menghindari misinterpretasi konsumen. Baik BPOM dan FDA di Ghana menerapkan sistem pengawasan pre-market control yang ketat melalui izin edar dan standarisasi iklan. Temuan di Indonesia lebih menonjolkan kedekatan emosional dan budaya, sementara Ghana menekankan aspek legalitas. Secara keseluruhan, keberhasilan distribusi Indomie di kedua negara bukan ditentukan oleh perbedaan resep secara fundamental, melainkan adaptasi strategis terhadap regulasi, bahasa, dan kebutuhan gizi spesifik di masing-masing wilayah. Adapun daftar pustaka yang kami gunakan berikut, dan sekian, terima kasih.